Puji Tuhan, Shalom, selamat malam sahabat-sahabat PDPKK Glory yang terkasih dalam Tuhan. Syukur kepada Allah kembali malam hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh kembali bertemu di dalam kasih setia Tuhan yang begitu besar dan melimpah. Karena anugerah Tuhanlah malam hari ini kita semua boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya percaya apabila kita menikmati kebaikan Tuhan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada rahmat dan kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Silakan boleh dinyalakan kameranya, kita boleh saling memberkati satu sama lain. Shalom, lambaikan tangan saudara malam hari ini. Mari saling menyapa di dalam sukacita Tuhan. Dan secara khusus kami mengucapkan selamat datang untuk pembicara PDPKK Gloria malam hari ini, Pak Tenoyo. Kayaknya aneh ya panggil Pak ya, karena biasanya saya memanggil dia sebagai komandan gitu ya. Karena kita ada melayani bersama di dalam gerakan Catholic Family Ministry. Selamat malam dan Tenoyo, terima kasih sudah hadir bersama dengan PDPKK Gloria. Puji Tuhan. Ibu bapak, sahabat-sahabat PDPKK Gloria yang terkasih dalam Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau tenang di dalam hadirat Tuhan dan kita mau merenungkan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam setiap perkara kehidupan kita. Karena kita tahu tak sekalipun Tuhan membiarkan kita, bahkan di saat kita lemah, di saat kita jatuh di dalam dosa-dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita mengucap syukur ada seorang pribadi yang sungguh mengasihi kita, yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mari kita teduhkan hati kita fokus pada hadirat Tuhan. Terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami masuk ke kudusan bait suci-Mu dengan tanda kerahiman ilahi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dengan tangan yang terangkat, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, benar Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Ku mau
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya sekali lagi dengan segenap hati kami mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dengan segenap hati kami tinggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Dengan segenap hati kami, dengan tangan terangkat ke surga kami tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, kami beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Kau baik, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Kau ajaib, Kau besar, Kau agung dan perkasa Tuhan. Glory, glory, surga bumi meninggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bernyanyi, kami bermazmur, kami bersyukur sebab Engkau sangat amat baik bagi kami. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu besar, nyata dan berlimpah. Kalau kami boleh ada seperti kami ada malam hari ini Tuhan, kami tahu semua karena anugerah dan rahmat-Mu. Maka dengan segenap hati kami, bersama dengan umat PDPKK Gloria, izinkan kami berkata bersama, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Dan bagi setiap kami yang rindu untuk berdoa secara spontan, inilah doa kami. Kami akan unmute mic kami dan kami naikkan doa syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya.
Jesus. Jesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan selalu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami boleh terima sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak ada kata yang bisa kami ucapkan selain kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Maka sambil mengangkat tangan kami, sekali lagi kami katakan, kami tinggikan Tuhan di atas segalanya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Allah. Haleluya. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami bersukacita, kami bersyukur sebab Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami ceritakan kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Haleluya. Mari umat yang diberkati Tuhan, sambil bertepuk tangan, berpekik sorak bagi nama Tuhan kita, ceritakan kebaikan-Nya. Yes. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik saudaraku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan, ada berkesudahan, come on, kasih setia-Mu Tuhan. Katakan lebih keras. Hari berganti hari, melihat kasih setia-Mu. Katakan sama-sama, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kami ceritakan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus baik, yes,
Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari umat gloria yang terkasih dalam Tuhan sama-sama. Tuhan Yesus baik, Dia baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya, haleluya. Siapa yang baik saudara? Sekali lagi dengan angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan, lebih tinggi lagi bagi Tuhan yang baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi saudaraku, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Dia baik, Dia baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan dong bagi Allah kita yang luar biasa. Lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan kita. Dan dengan iman sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkaulah gunung batu kami, kota benteng perlindungan kami. Haleluya. Mari terus memuji Tuhan dengan luar biasa saudaraku. Sebab kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang benar, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Tuhan kita. Mari sambil bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Yes, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, Engkaulah Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang benar, Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, kota benteng gunung batu kami. Haleluya. Sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kapan? Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, sama-sama. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau
Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa. Terpuji dan dimuliakanlah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami hidup bersama-Mu. Bahkan di dalam lembah kekelaman kami sekalipun Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya gembala kami. Engkaulah satu-satunya yang menerima kami apa adanya di saat kami jatuh di dalam keserakan, kesombongan atau sifat-sifat duniawi kami. Hanya Engkaulah yang mau menerima kami apa adanya dan memperbaharui kami dengan kasih setia-Mu. Ini kami umat-Mu yang diperbaharui Tuhan. Kami rindu untuk terus menyembah-Mu. Kami rindu untuk terus memuliakan-Mu. Kami rindu untuk tinggikan Engkau Tuhan kami. Allah kami yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kaulah Allah Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Benar Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Haleluya. Kami katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bagimu Tuhan segala pujian. Lebih lagi kami katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati.
berarti Tuhan penyembuhku. Haleluya. Tuhan pemulihku. Oh, oh. Kami menyembah-Mu Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Yerebele balabalo. Shikira balabala 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 basindie. Hini na 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 na. Yesus. Shikira ramaramo. Glory, glory. Kudus, kudus Tuhan, Allah yang mulia dan perkasa, tiada seperti-Mu Tuhan. Shikira bala 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 bala. Kami sembah, kami menyembah-Mu. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang sudah memilih kamu dan menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap firman Tuhan. Shikila bala bala. Oh. Bara bara bara. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Kami siap untuk mengerti isi hati-Mu, mengenal pribadi-Mu, mengerti rancangan damai sejahtera lewat kuat kuasa firman-Mu. Ubah hati kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh hidup di dalam ketetapan firman-Mu, sehingga kami tidak jatuh dalam kesombongan, keserakahan atau apapun bentuknya kemanusiaan kami. Melainkan lewat firman-Mu malam hari ini yang akan diberitakan oleh Dante Noyo Tuhan. Kami sungguh-sungguh diperbaharui, kami sungguh-sungguh dijamah, kami sungguh-sungguh dipulihkan, sehingga kami menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut berkat firman-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau Bapa dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Oh haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat Gloria, mari kita siapkan hati kita, kitab suci kita, dan mari kita dengarkan pewartaan firman Tuhan. Silakan Dante Noyo. Oke, shalom, terima kasih dan selo. Selamat malam, Ibu Bapak terkasih, teman-teman. Senang sekali saya bisa berjumpa, meskipun kita jauh, saya di Surabaya dan kebanyakan teman-teman di Jakarta. Adalah sungguh sebuah sukacita kalau malam hari ini kita bisa berkumpul, dan khusus dari PD Gloria ini sangat luar biasa kalau saya melihat program yang akan diusung di bulan September ini, teman-teman terkasih. Karena mereka akan membahas tentang 7 dosa yang mematikan. Ya. Sebelum saya lanjut, saya coba akan share screen sebentar, agar kita bisa lebih mengerti. Nah,
Ini bisa dilihat ya. Mulai hari ini dan seterusnya nanti PDPKK Gloria akan membahas, mencoba mengajak setiap Anda belajar mengenai Seven Deadly Sins. Mengapa dikatakan 7 dosa yang mematikan, begitu ya? Apa sih istimewanya dosa-dosa yang akan kita pelajari mulai malam hari ini dan seterusnya nanti? Ternyata kalau kita mau belajar, teman-teman, mengapa kok Seven Deadly Sin ini begitu menakutkan atau begitu mempengaruhi seluruh aspek hidup saudara dan saya? Ya. Jadi ada lust, ada greed, ada gluttony, ada envy, ada pride, ada sloth, ya. Kemudian juga ada yang lain, ada wrath, itu kemarahan, ya. Ternyata gereja sendiri menaruh catatan khusus, ya, bahkan dikatakan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1866 membahas secara khusus tentang Seven Deadly Sins ini, atau 7 dosa yang mematikan. Apakah dosa lain juga tidak mematikan? Tidak. Dosa lain juga upahnya maut, begitu ya. Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam, mengapa hanya 7 yang kita akan pelajari? Karena ternyata kalau kita mau belajar secara serius dari Katekismus Gereja Katolik, terutama di nomor 1888, seluruh dosa yang akan kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja berasal dari 7 dosa ini. Maka sehingga gereja menaruh catatan khusus mengenai 7 dosa ini, teman-teman terkasih. Malam hari ini kita mulai belajar dari 2 dosa dari 7, yaitu kesombongan dan keserakahan. Yang pertama adalah kesombongan. Mengapa kesombongan selalu ditaruh di nomor 1? Ya. Karena ternyata kesombongan ini menjadi akar, menjadi awal dari segala dosa yang lain. Tanpa kita sadari, kita melakukan dosa-dosa kita yang lain, pasti sumbernya dari sebuah yang namanya kesombongan. Di mana kesombongan bisa diartikan adalah sebuah hasrat dari manusia sendiri yang menilai dirinya ini terlalu tinggi. Bahkan dia sudah mengatakan terlalu tinggi sehingga dia tidak butuh yang lain, bahkan tidak butuh Tuhan. Ada sebuah proses di mana seluruh aspek hidup bagi orang yang sombong ini selalu mengarah atau mengerucut kepada dirinya sendiri. Sehingga Santo Thomas Aquinas, teman-teman terkasih, melalui sebuah tulisan di bukunya yaitu Summa Theologia, dia mengatakan bahwa meninggalkan Tuhan itu adalah bagian pertama atau awal dari kesombongan. Kita bisa belajar dari kejadian seorang malaikat pemuji Tuhan, ya, yang luar biasa. 3 malaikat yang dikasihi Tuhan, begitu. Ada 1 malaikat yang dia kemudian merasa, loh, kenapa gue tidak bisa jadi Tuhan, begitu. Dia merasa hebat karena dia memimpin. Dia pemimpin malaikat yang begitu besar dan dia adalah malaikat yang dikasihi Tuhan selain 2 malaikat yang lain. Sehingga Tuhan memilih 3 ini menjadi pemimpin dari para malaikat yang ada di surga. Tapi 1 malaikat ini kemudian berkata, kenapa gua harus tunduk sama Tuhan? Wong gua juga bisa mimpin yang lain. Dan ternyata inilah awal segala permasalahan sampai Anda dan saya harus ada di dunia ini. Kalau mungkin waktu itu yang namanya Lucifer atau Luciel, dia tidak meninggalkan Tuhan dan dia melihat bahwa dirinya lebih baik dari Tuhan. Atau dia bisa sama dengan Tuhan. Mungkin Anda dan saya ada di surga sampai hari ini. Tidak perlu mati merana di dunia yang fana ini. Ya apalagi dalam waktu hampir 3 tahun kita diajar COVID, begitu ya.
Kita tidak bisa kemana-mana, mau ketemu, saya dengan Cancelo aja ketemu susahnya setengah mati, begitu. Dan kita dulu sering pelayanan bersama, ya apapun terbatas. Ya baru kemarin mulai April kita bisa keliling lagi, mulai offline lagi. Dan minggu lalu saya juga dari Manado melayani di sana. Terus nanti minggu depan, minggu ini kita juga melayani ada camp anak-anak mudi Katolik. Ya, kemudian minggu depan saya harus ke Makassar dan kemudian seterusnya. Sesuatu yang mungkin hari ini saudara dan saya alami tidak enak. Dan itu mengapa terjadi? Ternyata karena sebuah yang namanya kesombongan. Alkitab mencatat di kitab Sirak, saudaraku, ya permulaan kecongkakan ialah meninggalkan Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan lagi. Kita merasa hari ini Anda dan saya hebat. Kita menjadi seorang ya pembicara atau pengkhotbah atau evangelis yang terkenal atau yang laris, ya diundang ke sana sini. Loh, karena gua yang pinter ngomong, bukan karena Tuhan. Tuhan enggak ikut gua ngomong begini kan, Tuhan enggak ikut ngomong begitu. Yang ngomong ya gua. Yang belajar hermeneutik ya gua kan begitu. Saya yang belajar, saya yang keliling. Loh, tentunya ya semua karena saya kan begitu. Selalu saya dan saya. Selalu mengakar kepada dirinya sendiri. Selalu berkata tentang egonya. Nah, akibatnya apa, saudaraku? Karena sebuah kesombongan. Maka yang namanya Lucifer harus dibuang oleh Tuhan. Tidak cukup di sana, saudaraku. Dia ternyata mempengaruhi manusia pertama. Dia mempengaruhi Hawa dan Adam. Dan ternyata manusia pertama ini juga sama Oonnya begitu. Dia sudah diberi oleh Tuhan sebuah hidup yang begitu sempurna. Semua yang sudah disiapkan dengan begitu baik oleh Allah. Bahkan tidak ada lagi kekhawatiran di sana. Tapi karena ada sesuatu rasa, ada sesuatu hasrat yang berlebihan, yang mereka ingin tahu lebih. Mereka ingin lebih mengerti. Akhirnya mereka harus jatuh di dalam bujukan si jahat. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma jelas berkata, karena dosa seorang manusia, dosa Adam, maka Anda dan saya hari ini juga dosa. Begitu luar biasanya, saudaraku. Karena kesombongan seorang manusia yang ingin tahu lebih, yang ingin keluar meninggalkan dari apa yang disebut perintah Allah. Maka saudara dan saya hari ini harus menerima konsekuensi itu. Tidak enak. Anda dan saya tidak melakukan. Tapi pada saat Anda dilahirkan menjadi seorang manusia di dunia ini, maka dosa dari nenek moyang atau dosa dari manusia pertama ada dalam hidup saudara dan saya. Yang harus saudara dan saya terima. Ada yang berkata, loh Pak Ten, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita dibaptis, kan sudah betul, dosa asal sudah dihapus. Tetapi kecenderungan, kecondongan untuk berbuat dosa tidak akan pernah hilang dari hidup saudara dan saya. Inilah yang menjadi catatan bagi gereja, teman-teman terkasih. Bahwa kita seharusnya menjadi seorang Katolik, menjadi seorang umat Kristiani, harus mengerti apa yang menjadi problem hidup teman-teman dan saya hari ini. Saya masih ingat sekali bahwa pertama saya bertobat itu kira-kira tahun 99 akhir atau tahun 2000 awal, teman-teman terkasih. Sebelumnya saya hidup di dalam dunia yang sebaliknya. Saya tidak pernah mengenal Allah meskipun saya dibaptis menjadi Katolik tahun 86, tapi hampir 14 tahun kekatolikan saya itu zero. Saya tiap minggu ke gereja, saya tiap minggu terima hosti, tapi Senin sampai Sabtu saya melakukan dosa yang bagi saya itu manusiawi. Saya tidak merasa bersalah melakukan itu, karena apalagi waktu itu saya punya paham bahwa enggak apa-apa, karena sebagai orang Katolik tiap minggu bisa kita ke Romo, kita melakukan pengakuan dosa, kita terima indulgensi, selesai, kembali zero, sudah menerima absolusi, balik nol lagi dosanya, numpuk lagi Senin sampai Sabtu, dihitung 1, 2, 3, 10, nanti hari Minggu minta ampun dinulkan lagi. Begitu luar biasanya gereja kita.
Tapi begitu gobloknya kita sebagai umat Katolik yang memanfaatkan itu tanpa pengertian yang benar. Saya melakukan itu, teman-teman terkasih. Bagi saya enggak apa-apa, yang penting saya mengaku dosa, selesai, dapat absolusi, melakukan penitensi, silih dosa saya terbayar. Saya bertobat tahun 2000. Nah, kalau dulu mungkin kita berkata, oh manusia lama kita ngerti, oh kita ini salah, menjadi manusia baru. Ternyata hari ini teman-teman terkasih, manusia-manusia yang berkata manusia baru juga tidak lepas dari kesombongan. Pada saat di awal pertobatan saya, wah saya berkata terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku dari kematian. Sehingga kemudian saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, teman-teman terkasih. Ya, saya melayani kemana-mana. Saya bersama teman-teman ke daerah, kemanapun kita pergi untuk memuliakan Tuhan saat itu. Dan kemudian Tuhan izinkan saya bisa belajar Alkitab. Saya diberi kemampuan Tuhan untuk berbicara dan sebagainya. Tuhan kemudian izinkan saya untuk mulai berkhotbah. Saya masih ingat di tahun 2000, di mana saya mulai pertama kali pelayanan mimbar, membawa firman Tuhan. Itu di sebuah gereja di kota kecil, Pasiran namanya, itu di Jawa Timur, di sekitar Madiun sana. Jadi perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah gitu ya. Nah, waktu saya mencari gereja ini, itu gereja ekumene, gereja bukan Katolik tapi gereja gabungan ya, gereja ekumene. Nggak ketemu teman-teman. Saya bolak-balik mencari gereja ini, nggak ketemu. Ternyata kemudian saya melihat ada satu bangunan, saya merasa masa ini gerejanya. Saya betul masuk, teman-teman. Ternyata betul itu gerejanya. Ada tulisan kecil, Gereja Kristen Okumene Indonesia. Saya tidak bisa lupa, GKOI begitu ya. Yang membuat saya miris adalah ternyata gereja itu bukan bangunan, tapi itu dindingnya itu dari bambu, saudara. Kalau orang Jawa bilang dari sesek begitu ya, kalau mungkin Anda tahu. Dari bambu yang dianyam dijadikan tembok. Kemudian hamba Tuhannya, seorang tua keluar, menyapa saya. Waduh, tapi saya tidak peduli. Saya begitu euforia. Saya senang sekali bisa melayani Tuhan pertama kali. Umatnya cuma berapa, saudara? 8 orang. Dari 8 itu, ternyata 4 sudah agak begini, teman-teman. Kenapa kok begini? Waktu kami pujian, selesai, saya mau khotbah, mereka masih nyanyi, tidak berhenti-berhenti. Nari, menyanyi dengan begitu luar biasanya. Dan terus kemudian omnya bilang gini, sudah Pak Ten, tidak apa-apa, Pak Ten nyampaikan firman aja. Mereka tidak akan pernah bisa berhenti, karena mereka tidak ingat siapa diri mereka. Waduh, saya gelodak begitu. Tapi apakah membuat saya mundur? Enggak, saya tetap sukacita. Melayani karena saya merasa saya mau membayar apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup saya. Saya mau ganti rugi dengan melayani dia kembali. Dan itu berjalan sampai kira-kira ya 3-4 tahun begitu. Sampai satu saat saya bisa melayani sebuah KRK dengan kira-kira 8.000 orang. Wah, saya naik mimbar, khotbah di depan 8.000 orang. Tapi itulah, ternyata saya tidak sadar awal kejatuhan saya di hadapan Tuhan. Ini pelayanan. Ini rohani, bukan rohana. Tapi setelah itu, kemudian kalau ada teman-teman mengundang saya pasti tanya begini, berapa sih jumlah umatmu? Kalau di bawah 500, pasti saya tolak dengan berbagai alasan. Alasan sibuk, kayak alasan jadwalnya padat, kayak karena saya memang masih kerja, teman-teman terkasih. Ada begitu banyak alasan yang saya keluarkan. Karena bagi saya percuma saya khotbah untuk 100 orang. Saya bisa khotbah di depan 8.000 orang. Langsung kalau ngundang saya bikin KRK yang besar. Tanpa sadar. Meskipun saya sekolah Alkitab, saya melayani Tuhan. Ternyata saya menjadi seorang Lucifer. Saya merasa diri saya lah yang nomor 1. Saya merasa diri saya lah
yang hebat. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan buat suara saya hilang. Saya tidak bisa ngomong seperti ini. Saya ngomongnya, dan saya tidak tahu, saya tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Saya tidak mengerti di awal. Tapi kemudian Tuhan bukakan. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Karena orang sombong pasti akan meninggalkan Tuhan. Orang sombong tidak akan butuh Tuhan lagi. Dan itulah yang menjadi awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Santo Gregorius Agung menulis, saudaraku, ada 4 jenis kesombongan yang mungkin tanpa kita sadari, kita melakukan itu sampai dengan hari ini. Kita sering merasa bahwa apa yang kita perbuat atau kebaikan itu berasal dari kita. Oh, kalau tidak ada gua pasti lu tidak bisa begitu. Kalau gua yang tidak bantu, tidak bisa. Ya. Oh, kalau bukan gua yang khotbah, lu tidak dapat apa-apa. Oh, kalau gua yang bukan yang mimpin pujian, pasti pujiannya tidak akan diberkati. Wah, tidak akan bisa menghadirkan Roh Kudus. Ini terjadi di gereja saya juga begitu. Saya di Paroki Roh Kudus daerah Rungkut, Surabaya. Kebetulan kampung saya tinggal ini termasuk kampung Kristen, banyak orang Katolik Kristennya, gitu ya. Dan saya kenal ada tetangga satu, tante-tante begitu umur 60 sekian gitu. Dia adalah anggota KUR. Tapi yang masalah, setiap nyanyi, saudaraku, yang lain pakai nada dasar C, dia selalu F, saudara. Nggak nyambung begitu ya. Jadi yang lainnya, tuh dia Fa begitu. Yang celakanya, tante ini selalu mau pegang mic, saudara. Kita ngomong, tante, itu mainnya pakai C, bukan pakai F. Loh, kalau gua mau F, mau apa? Gitu. Oh, F enak. Artinya dia merasa bahwa, oh dia yang paling baik. Oh, kalau nggak ada dia, KUR ini nggak akan jadi. Sampainya kita ngomong, tante lebih baik tante nggak usah nyanyi, tante deklamasi aja. Gitu. Ya, jadi yang lainnya nyanyi, tante nge-rap aja gitu. Jadi sudah nggak ada nadanya, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang merasa bahwa, oh iya kebaikannya itu, wah ini yang rohani dari Tuhan. Tetapi karena jasanya, oh tanpa aku berbuat, maka Tuhan tidak bisa menunjukkan kasih-Nya kepada engkau. Berapa banyak Anda dan saya ngomong seperti itu hari ini, saudara? Atau mungkin kita juga sering membanggakan sesuatu yang kita tidak miliki. Ini namanya orang mimpi, begitu ya. Tapi ini banyak terjadi. Dan bukan hanya orang di dunia sekuler. Saya tidak ngomong orang dunia sekuler. Orang yang di dalam dunia rohani pun juga seperti ini, teman-teman. Dan kita selalu melihat bahwa orang sombong itu selalu mencibir orang lain. Memandang rendah. Dan merasa dialah segalanya. Nah, apakah 4 sifat ini tanpa sadar ada di dalam hidup saudara dan saya? Maka Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk memenangkan dosa ini. Yaitu apa? Dengan sebuah sikap rendah hati, saudara. Saya tidak gampang untuk belajar menjadi seorang yang rendah hati. Karena saya adalah tipikal orang yang sombong. Apalagi saya terlahir dari sebuah keluarga yang mengajarkan saya, terutama papa saya. Dia ngomong begini, Pen, kalau kamu nanti hidup, kamu kalau mau jadi putih, jadilah putih yang terputih. Kalau kamu jadi hitam, jadilah hitam yang paling hitam. Dan saya menjalankan itu, saudara. Pada saat saya belum mengenal Tuhan, saya betul-betul hidup di dalam dunia yang namanya dunia kegelapan. Saya melakukan semua dosa yang ada di dunia. Dan saya bangga dengan itu. Karena apa? Saya jadi hitam yang paling hitam. Dan akibatnya apa? Saya tidak takut apapun. Karena saya kerja berhasil, uang tidak ada masalah. Dan saya bisa beli apapun dengan uang itu. Sehingga membuat apa? Saya merasa sayalah yang terhebat. Sayalah yang nomor 1. Susah bagi saya, Ibu Bapak terkasih, untuk kemudian merubah, meruntuhkan ego saya, meruntuhkan
diri saya sendiri yang dulunya begitu penuh dengan yang namanya pride, penuh dengan sebuah kebanggaan. Saya tinggal merintah siapa aja pasti bisa. Ya. Staf saya suruh kiri, suruh kanan, pokoknya saya enggak mau, saya tinggal perintah aja bisa. Tapi Tuhan ngomong, no, mulai sekarang kamu yang harus melayani mereka. Mulai sekarang kamu yang menjadi hambanya mereka. Kamu yang harus menjadi jongosnya mereka. Kamu yang harus melayani mereka. Waduh saudara, itu rasanya kiamat dalam hidup saya. Tapi Tuhan tetap ngomong, enggak, itu yang harus kamu lakukan. Menyangkal dirimu sendiri. Menyangkal siapa engkau. Menyangkal bahwa engkau bukan siapa-siapa. Menyangkal bahwa kamu bukan milikmu lagi. Tapi kamu ini adalah miliknya Tuhan. Ada beberapa ayat referensi yang mungkin teman-teman bisa catat nanti dibelajar sendiri. 1 Korintus 6 ayat 20. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa Anda dan saya ini ternyata sudah dibeli loh harganya, harga diri kita. Dan harga hidup saudara dan saya ini sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus di kayu salib. Maka kita ini sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita sekarang ini, saudaraku. Itu sebenarnya apa yang Anda mau tuntut? Karena kalau seseorang mulai menuntut sesuatu, maka dia akan kembali selalu bilang, ini gua, ini gua, ini gue, ini gue. Ini tidak bisa. Kalau kita mau menang dari dosa kesombongan, kita harus menyangkal siapa diri kita. Seperti yang Yesus lakukan. Pada saat dia harus menerima sebuah siksa, sampai dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib, teman-teman terkasih. Apakah Yesus bisa melepas dari itu? Sangat bisa, dia adalah Tuhan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia sangat mungkin membunuh orang hidup. Lebih gampang membunuh orang hidup. Dia bisa saja dengan kuasa kealahannya langsung bilang kepada tentara Romawi, mati semua, kamu pasti mati. Tapi sekali lagi perhatikan, Yesus adalah cerminan, contoh dari hidup saudara dan saya. Dia merelakan haknya sebagai Allah. Dan dia harus merendahkan hidupnya sebagai seorang manusia, meskipun dia tidak berdosa. Kalau Yesus mau merendahkan hatinya seperti itu, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Filipi juga mengajarkan kepada kita, janganlah kita mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi kita selalu mengutamakan yang lain. Kalau ada saudara kita, istri kita, suami kita, ada kurang, jangan diomong kekurangannya. Tapi bantulah mereka untuk bangkit dari kekurangannya. Dan kita berikan kelebihan kita untuk mereka. Tanpa kita mengharap pujian. Wah, kalau bisa seperti itu luar biasa, teman-teman. Dunia ini akan sangat indah. Dunia tidak akan jadi kacau. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, kenakanlah sikap atau sifat rendah hati. Karena itu ada ciri dari orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Maka teman-teman terkasih, kalau hari ini engkau berkata engkau anak Allah, maka jujur saya bertanya, buktinya apa? Kira-kira hal-hal seperti ini ada enggak dalam hidup saudara dan saya? Engkau berkata, aku ini anak pilihan, aku ini anak Allah yang dikasihinya. Buktinya apa? Ciri hidup Anda dan saya apa? Mari kita renungkan benar-benar apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita melalui pertemuan kita malam ini. Tidak gampang, saudaraku.
Karena sesuatu tidak gampang ini, maka gereja memberi catatan khusus kepada Seventh Baptist. Tapi yang pasti, setiap saudara dan saya pasti bisa kalau mau. Maka malam hari ini Tuhan mengajak, kalau engkau mau menang dari dosa kesombongan, selalulah rendah hati. Itu yang akan menjadikan kita selalu ingat bahwa we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Hari ini saya memimpin sebuah perusahaan dengan sekian ratus staf dan karyawan, saudaraku. Dulu saya menganggap seluruh staf dan karyawan saya itu adalah orang yang bisa saya injak-injak karena mereka terima gaji dari saya. Tapi hari ini saya berjuang. Bagaimana saya meladeni mereka. Dulu saya paling bangga kalau saya ke kantor disapa. Siap pagi Pak Ten. Selamat pagi, selamat pagi. Hari ini saya harus berubah. Saya yang menyapa mereka dahulu sebelum mereka menyapa saya. Dan saya tetap berjuang, teman-teman terkasih, sampai detik ini. Maka, jangan kita jadi anak buahnya Lucifer. Kita harus jadi anak buahnya Yesus. Yang merubah seluruh aspek kita dengan yang namanya sebuah kerendahan hati. Kesombongan adalah akar segala dosa, teman-teman. Maka kita harus menang. Yang kedua, apa yang kita mau bahas? Tentang keserakahan, ketamaan. Greed, atau bahasa latinnya avaritia. Apa tuh sebenarnya keserakahan, ketamaan? Itu banyak yang ngomong, aku enggak tamak, aku enggak serakah sekarang, Aku sekarang hidupnya, ya banyak, aku kasih kolektor banyak, kasih persembahan, kasih bantuan banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. It's okay gitu. Tapi ternyata keserakahan ini mempunyai sebuah pengertian yang lain, yang lebih dalam. Keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan barang atau benda. Dan kemudian Anda menyimpannya jauh melebihi kebutuhan hidup saudara. Ada yang berkata, saya kan harus mikirkan keluarga saya. Saya harus mikirkan anak cucu saya. It's fine. Gitu ya. Tapi seberapa banyak Anda harus mempersiapkan itu? Dulu saya juga berpikir seperti itu, saudaraku. Saya nyimpen, pokoknya harta sebanyak-banyaknya. Ya, karena saya berpikir, saya sebagai seorang laki-laki, saya sebagai kepala rumah tangga, dan sebagai bapak dari 3 anak, saya nanti mungkin juga akan berkeluarga, punya cucu, dan sebagainya. Saya harus well prepared dong untuk mereka. Apakah salah? Enggak. Tapi pertanyaannya, kalau engkau terlalu berfokus ke sana, apakah kekayaanmu menjamin hidup keturunanmu akan takut Tuhan? No. Ternyata tidak ada jaminan ke sana. Maka hari ini saya merubah bahwa ternyata yang saya harus berikan kepada keturunan saya bukan yang namanya harta, bukan yang namanya status, bukan namanya kekuasaan, tetapi yang saya berikan kepada mereka adalah takut akan Tuhan. Kalau saya nanti di masa hidup saya, di akhir saya masih bisa memberikan sesuatu kepada mereka, ya puji nama Tuhan. Tapi hari ini kita sering terjebak, saudaraku. Karena kita ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Waduh, kita berupaya tanpa henti untuk memenuhi atau mencapai kebutuhan itu tanpa pernah say enough. Kita selalu ngomong never enough, seperti lagunya The Greatest Showman itu ya, yang luar biasa lagunya itu. Never enough. Sehingga seorang filsuf, seorang psikolog yang namanya Erich Fromm berkata, kalau engkau selalu hidup di dalam ketidakpuasan atau never enough, maka sama aja engkau sedang memenjara hidupmu sendiri. Engkau tidak akan pernah bisa bersyukur. Nah, apakah itu menjadi ciri hidup saudara dan saya? Selalu mengeluh. Ya, contoh begini, contoh.
Contoh paling gampang. Saat Anda dan saya mungkin punya gaji 1 juta, lah, gitu ya. Let's say 1 juta. Kita bisa memberi kolektor lah 10.000 begitu ya kepada gereja pada saat kita ikut misa kudus. Ini coba refleksikan sendiri begitu teman-teman ya. Tapi kemudian Anda meningkat, Anda punya gaji 5 juta. Pertanyaan saya, berapa kolektor yang Anda beri? Harusnya kalau di persentase gampang, Anda 1 juta kasih 10.000, berarti 5 juta Anda kasih 50.000. Apakah Anda kasih 50.000? Saya tidak tahu. Kemudian Anda naik lagi 10 juta. Harusnya minim Anda kasih kolektor paling gampang kalau di average, di rasio Anda kasih 100.000. Pertanyaan saya, apakah Anda kemudian kasih 100.000? Ternyata di gereja saya, saudaraku, itu tidak terjadi. Saya ngomong di gereja saya di Surabaya. Di Jakarta apalagi teman-teman PD Gloria tidak ada. PD Gloria top-top semua orang. Amin. Semua pasti memberi, menabur gereja dengan luar biasa. Betul? Di PD Gloria tidak ada yang medit, tidak ada yang pelit. Semua pasti masuk surga. Iya. Ini saya cerita di gereja saya, saudara. Kenapa? Karena pada saat Anda 1 juta, lifestyle-mu adalah 900.000. Pada saat Anda bisa menerima gaji 5 juta, lifestyle-mu bukan 900.000, lifestyle-mu menjadi 4.500.000. Anda mendapat gaji 10 juta, yang Anda naikkan lifestyle-mu menjadi 9 juta. Jadi yang Anda sisakan kepada Tuhan itu selalu yang terakhir. Padahal harusnya, berapapun level salary Anda atau yang Anda bisa terima, Anda bisa hidup dengan 900.000 harusnya. Ini yang dikatakan Eric Fromm. Never enough. Dan ini sudah masuk yang namanya dosa ketamaan atau keserakahan. Santo Thomas Aquinas menulis di dalam bukunya tadi, ya, Summa Theologia, bahwa ketamaan itu adalah cinta yang tidak wajar di dalam kepemilikan. Sampai kemudian Anda tanpa malu mengambil hak orang lain. Oh, ini banyak teman-teman di dalam pekerjaan. Dulu saya juga begitu. Wajar kalau saya harus cuan banyak, untung banyak. Loh, bagaimana saya harus menghidupi sekian banyak orang saya tanpa saya untung? Saya kan bukan badan sosial, saya adalah bisnismen, saya orang pebisnis yang harus untung kan gitu. Tapi yang jadi masalah teman-teman terkasih, waktu saya belum mengenal kebenaran, seluruh keuntungan saya ambil dan bahkan kalau bisa saya buat orang lain rugi. Saya tidak peduli, yang penting saya untung. Saya peres mereka, saya tawar mereka, saya nego sampai mereka rugi. Ini yang dikatakan Santo Thomas Aquinas. Anda dan saya tanpa sadar mengambil hak orang lain. Dan ini dosa yang sangat mematikan, saudaraku. Sehingga pada saat saya setelah mengenal kebenaran ini, teman-teman terkasih, apa yang saya lakukan hari ini? Saya tetap bekerja, sehari-hari saya tetap bekerja, ya. Sehari-hari saya tetap ngantor. Tapi pada saat saya nego dengan supplier atau nego dengan ya vendor dan sebagainya, saya cuma ngomong give your best price. Dan saya tidak pernah menawar sesen pun, saudara. Karena bagi saya, Tuhan mencukupkan saya mendapat profit misalnya let's say on paper 10%, enough. 10% is enough. Atau saat saya memutuskan oke, 8% is enough. Saya tidak kemudian on paper 10% saya mau jadikan itu 50%, saudara. Dengan mengambil hak orang lain. Karena saya tahu itu salah. Bagaimana dengan Anda hari ini? Pengkhotbah 5 ayat 9 jelas berkata, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ada pertanyaan yang sering saya sampaikan membahas tentang yang namanya uang. Ya. Pertanyaan saya nanti mungkin bisa dijawab ya. Ya enggak apa-apa ya, saya minta izin kita dialog sebentar. Nanti raise hand langsung Anda unmute aja. Apakah orang Katolik boleh kaya?
Pertanyaan saya pertama. Ada yang bisa menjawab? Langsung aja spontan. Anda resen dan Anda bisa menjawab langsung di unmute. Pertanyaan saya yang pertama, apakah orang Katolik boleh kaya? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan, Pak Budi. Boleh, Pak. Oke, ya boleh. Pertanyaan saya tetap sama Pak Budi aja. Ya. Pertanyaan saya pertama tadi, apakah orang Katolik boleh kaya? Jawabannya boleh. Pertanyaan saya kedua ya Pak Budi ya. Apakah orang Katolik boleh ingin kaya? Boleh Om Ten. Boleh. Yang jadi masalah tidak boleh terikat dengan kekayaan. Oke, ya. Boleh kaya dan boleh ingin kaya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Coba kita buka dari 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca ya. Tadi siapa yang jawab siapa? Tolong bisa dibaca. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Anda cermati dulu ayat ini ya. Firman ini Anda pegang dulu. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kenapa kita bisa cinta uang? Itu pertanyaan ketiga. Karena Anda ingin. Karena Anda ingin. Ingin itu kalau dibahasakan dari asalnya bahasa Inggris, itu beda. Jadi kalau ada want and need. Want itu ingin, need itu butuh. Yang Tuhan berkati saudara dan saya adalah kebutuhan saudara dan saya. Yang Tuhan penuhi dalam hidup saudara dan saya adalah kebutuhan saudara dan saya. Tapi begitu kita ngomong ingin, hati-hati. Coba sedikit intermezzo. Baca Yakobus ya, Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Kalau Anda ada Alkitab dibuka, kalau enggak Anda catat. Saya akan bukakan untuk saudara sedikit ya. Sedikit intermezzo supaya kita lebih ngeh dengan kata-kata atau pertanyaan saya tadi. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 ya. Saya bacakan untuk teman-teman ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak akan mencobai siapapun. Ayat yang ke-14. Tetapi, perhatikan teman-teman terkasih, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Pertanyaan saya kembali, apakah orang Katolik boleh ingin kaya? Karena saat Anda memenuhi keinginanmu, maka Anda akan diseret dan dipikat oleh keinginan itu. Keinginan ini dalam bahasa Inggrisnya itu LUST, lust, nafsu. Nanti di periode berikutnya akan Anda belajar mengenai itu. Saya hanya kasih prolognya aja. Dan apabila, perhatikan, keinginan itu telah dibuai, lustmu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Pertanyaannya kembali, apakah saya boleh kaya? Sangat boleh. Tapi kalau pertanyaannya sudah, apakah saya boleh ingin kaya? Hati-hati teman-teman. Anda akan terjebak yang namanya keserakahan. Karena ingin itu tidak ada ujung pangkalnya, saudaraku. Sedangkan Tuhan pasti memenuhi kebutuhanmu. Tapi bukan keinginan Anda. Karena dengan memenuhi keinginanmu, kita akan menyimpang dari iman dan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Itu kata-kata firman di dalam surat Timotius. Untuk ingin, Anda harus hati-hati. Karena itu termasuk dosa keserakahan.
Tuh, kalau gitu gimana? Berarti saya enggak punya ambisi. Enggak dong, beda dong. Ambisi itu atau cita-cita itu harus. Atau kita punya sebuah mimpi harus. Kalau enggak, buat apa kita itu? Saya punya 3 orang anak. Ya. Yang satu sekarang namanya Jenny, dia lagi menyelesaikan masternya di Taiwan. Begitu. Saya punya anak yang nomor 2 namanya Kristo. Dia sedang juga studi di Udayana, Bali. Dia sekolah kedokteran, teman-teman terkasih. Dan saya masih punya anak yang bontot, yang sekarang masih SMA 2. Ya. Pada saat dulu saya masih berdosa. Uang bagi saya tidak ada masalah, sekali lagi. Karena saya jual apapun yang bisa saya jual, saya tidak peduli itu salah, tidak salah, saya merugikan orang, apa enggak, saya tidak peduli. Pokoknya saya harus jadi orang kaya. Begitu. Cita-cita saya agung, loh. Saya punya 3 orang anak, saya harus mendidik mereka dengan baik. Saya harus memberikan mereka sekolah yang terbaik, yang tinggi, apapun yang mereka bisa. Tidak salah, semua benar. Tapi perhatikan, ternyata pada saat uang saya banyak, uang itu bukan untuk mereka. Tapi uang itu hanya memuaskan dosa saya. Dan hari ini saya katakan, saudaraku, Jenny bisa berangkat ke Taiwan karena dia dapat scholarship. Full, dia tidak perlu bayar. Demikian juga si Kristo. Dia sekolah kedokteran di Udayana. Itu pun melalui jalur prestasi. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan siapkan. Demikian juga sekarang si James yang kecil. Dia mau ke Jepang. Dia mau sekolah. Saya bilang, oke, berangkatlah. Kamu mau sekolah Jepang, mau apa? Tapi satu hal, kamu berusaha untuk cari beasiswa. Dan dia sudah dapat panggilan, saudara. Bukan karena dari uang saya bisa menyekolahkan mereka. Saya bisa membiayai mereka dengan baik. Tapi karena Tuhan yang membuka semua jalan. Apakah saya hari ini kekurangan? Enggak. Tapi hari ini Tuhan pakai saya dengan seluruh apa yang saya punya. Saya cuma ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, aku ini cuma manajermu, Tuhan. Kalau hari ini Tuhan percaya sesuatu dalam hidupku, ajar aku selalu pada saat aku mengoperasikan seluruh yang Tuhan percayakan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan ngomong begini. Apa yang kamu pada saat kamu makan, pada saat kamu minum, pada saat kamu melakukan apa saja, lakukan itu untuk memuliakan nama-Ku. Wah, saya takut, saudaraku. Jadi di dalam bisnis pun hari ini, saya tidak bisa memisahkan Tuhan. Seluruh aspek hidup saya hari ini adalah Tuhan. Dan ini yang membuat akhirnya saya bisa berkata, enough. Sebab Yakobus berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Bagaimana kita bisa memenangkan dosa ini? Murah hati dan rela berkorban. Dan ini proses yang harus kita lakukan meskipun tidak gampang. Dan saya sungguh bangga menjadi seorang Katolik. Karena di gereja kita sangat-sangat memperhatikan yang namanya kemurahan hati. Yang namanya rela berkorban. Ada unit namanya PSE yang selalu memperhatikan orang-orang yang mereka memang perlu dibantu. Dan disitulah kita bisa berkarya. Saya tiap bulan hari ini bersama dengan teman-teman selalu mengumpulkan beras, mengumpulkan sembako, teman-teman. Dari apa yang kita punya. Bukan kita berkelebihan, kalau berkelebihan mah gampang. Tapi kadang kita sendiri juga perlu. Tapi Tuhan ngomong, no, kamu berbagi. Karena kamu jangan khawatir. Aku akan pelihara kamu. Ini loh sebuah proses untuk kita bisa memenangkan dari dosa ketamaan. Lihat, Injil Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal.
Rela berkorban, saudaraku. Saya punya proyek, saya punya pekerjaan. Dulu saya berhitung, oh kalau saya untung sekian ya saya ambil sendiri untuk kantong saya. Tapi hari ini enggak. Begitu selesai proyek, kita final account selesai. Langsung kemudian oke, ini bagi untuk seluruh staf karyawan yang terlibat. Sisanya baru kasih saya. Dan saya adalah mengambil yang terkecil, saudara. Apakah kemudian saya jatuh miskin? Enggak. Apakah kemudian hari ini saya suffer? Enggak. Karena apa? Saya bisa berkata, enough. Dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya diberi kesehatan. Saya diberi waktu bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Saya diberi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Wow. So beautiful, teman-teman. Ada banyak teman-teman saya yang jauh lebih kaya, jauh lebih makmur. Tapi pada saat kemarin 2018 sebelum pandemi menyerang, saya diizinkan Tuhan untuk ke Yerusalem begitu ya. Ada teman saya yang ikut bekas partner saya waktu kami masih punya tempat berdosa begitu ya. Dia waktu itu ikut gitu ya. Kemudian dia di sana nangis terus. Saya tanya kenapa kamu? Dia ngomong ya, istrinya mau nuntut cerai dan sebagainya. Saya bilang, kamu sabar ya. Cuman saya juga bilang sama dia, ayo kamu selesai. Kamu jangan ada di tempat itu terus. Sampai kapan? Mungkin hari ini kamu dengan aku, uangmu jauh berlipat-lipat lebih banyak. Tapi kamu lihat hidupku loh hari ini. Gitu. Apakah kamu melihat aku ini tersiksa? Apakah kamu melihat aku ini suffer? Atau aku ini orang yang nggak bisa tertawa? Dia ngomong apa teman-teman? Iya. Meskipun kamu mungkin hari ini tidak sekaya aku, tapi hidupmu lebih bahagia. Kekayaan mungkin bisa memberi sukacita, Bapak terkasih. Tapi dia tidak bisa membayar kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada saat Anda bisa ngomong, enough, dan thank you Tuhan. Kebahagiaan akan terjadi kalau Anda berkata, enough, thank you Lord. Maka sikap ini yang Tuhan mau titipkan kepada setiap Anda dan saya malam hari. Untuk kita bisa menang dari dosa yang kedua. Ketamaan. Dan percaya saudaraku, pada saat Anda mau praktek ini, maka Anda akan menjadi saluran kasih-Nya Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Woi, saya senang teman-teman, itu ngumpulin beras, ngumpulin itu kita ada 20-30 orang, kemudian ya sebelum pandemi kita kumpul di satu tempat gitu ya, kemudian kita nimbangi sendiri, ngepaki sendiri menjadi packing-packing yang kecil-kecil yang siap dibagi. Kami ini sudah nyumbang, kami juga yang ngotaki sendiri, yang nimbang sendiri. Tapi apakah kemudian ada sebuah sungguh? Nah, kita betul-betul merasakan bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup ini. Sehingga Tuhan memberi kesempatan kita semua berbagi dengan yang namanya kemurahan hati. Berbagi cinta kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang lain yang perlu kita bantu. Maka saudaraku terkasih, keserakan boleh ada, ketamakan boleh ada, tapi Anda dan saya pasti bisa menang saat kita bermurah hati dan rela berkorban. Dua kesombongan awal yang kita belajar malam hari ini, bukan kesombongan yang bukan dosa yang mematikan, tapi dosa yang pasti kita bisa menangkan. Rendah hatilah dan murah hatilah. God bless. Iya, puji Tuhan. Syukur pada Allah kita sungguh diingatkan oleh firman Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa malam hari ini, di mana kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang diubahkan
Di dalam setiap proses beriman kita, mari kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mau belajar untuk rendah hati, berproses, dibentuk oleh kasih setia Tuhan. Dan untuk meresponi tema firman malam hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita bawa bahwa kita sungguh-sungguh rindu untuk diubah, dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Rendah hati, tidak menjadi pribadi yang egois, namun menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Di doa kami Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ini doa kami, ini rindu kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi pancaran kemuliaan Tuhan. Lewat teladan kerendahan hati, dengan berfokus pada Engkau Tuhan dalam setiap proses iman kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh dibentuk lewat keadaan, lewat kehidupan, lewat kenyataan dan apa yang boleh kami jalani. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menjadi sombong. Menjadi pribadi yang berbelas kasih, tidak serakah ataupun tamak. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih besar bahkan dari dosa dan kesalahan juga pelanggaran kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami hidup tidak sombong dan tidak serakah. Terima kasih juga untuk ajaran-ajaran gereja-Mu, untuk para kudus santo-santo yang mengajarkan banyak hal buat kami. Dan terutama Engkau Yesus yang menjadi pokok kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Lewat Dante Noyo kami sungguh-sungguh boleh mengalami hadirat Tuhan yang hidup. Kami membawa sahabat kami, rekan sekerja kami ke dalam kerahiman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan Dante Noyo. Kiranya Engkau Allah sumber segala kasih karunia. Engkau memberkati sahabat kami dengan kelimpahan hadirat Tuhan, dengan kelimpahan anugerah Tuhan. Rahmat yang dia perlukan untuk menjalani hidup di dalam bisnis, pekerjaan maupun pelayanan, juga keluarga dan rumah tangga. Tuhan cukup-cukupkan seturut dengan kehendak, kemurahan dan kekayaan-Mu Tuhan. Dan pakai Dante Noyo untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dimanapun Tuhan tetapkan dia boleh berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk berdoa syafaat, untuk wujud-wujud doa yang sudah dipertemukan di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin mempersembahkan kepadamu saudara kami Sandi dan Siuling yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena COVID. Kiranya rahmat kesembuhan dapat tercurah atas mereka Tuhan, dan biar hati mereka terus damai di dalam melewati masa penyembuhan ini.
Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Basis PDP Kakak Gloria, Saudara Abraham Markus. Tuhan, kiranya Engkau yang terus campur tangan di dalam proses pemulihan kesehatannya. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami ingin mempersembahkan berdoa bersama saudara kami, Paulus Harjono. Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang terus memulihkan jasmani dan rohani buat Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, dan Michael James. Juga kami ingin berdoa untuk Paulus Harjono, kiranya rahmat kesehatan dan berkat-Mu terus berlimpah atasnya Tuhan, terutama setelah pensiun di dalam perusahaannya, agar dia mampu dan dapat terus menjadi saluran berkat untuk keluarganya, untuk pengobatan keluarganya yang saat ini sedang sakit. Juga kami ingin persembahkan proyek Probesko, Modern dan Eber. Kiranya Engkau terus campur tangan di dalamnya Tuhan, Engkau terus menuntun, sehingga proyek itu dapat sukses dan berhasil, dan Bapak Paulus Harjono dapat menjadi bagian dari manajemen perusahaan tersebut. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa bersama Ruli. Kami mohon kedamaian jiwa untuk Teresia Mariana Wijayanti yang meninggal 26 Agustus yang lalu. Kiranya kerahiman-Mu senantiasa melingkupi Ibu Teresia Tuhan, dan kiranya Engkau yang membebaskan beliau dari setiap hal yang mengikat beliau, dan biar kiranya saat ini ia dapat bersama Engkau di tempat yang telah Kau tetapkan untuknya. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dengan segala kelimpahan anugerah-Mu, izinkan kami mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan kami yang kami persembahkan dengan hati yang bersyukur boleh menjadi berkat bagi nama kemuliaan Tuhan, dan terutama menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk perluasan kerajaan Allah di persekutuan doa kami. Dengan penuh puja dan puji, ucapan syukur kami berikan persembahan kami. Amin. Puji Tuhan, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau bersyukur bahwa hanya karena kehadiran Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan cukupkan seturut dengan kehendak kemurahan dan kekayaan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kau sumber pengharapanku, Kau penolong dalam hidupku, menara kekuatanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau jalan kebenaranku, Kau penebus kehidupanku. Hanya Kau kota benteng keselamatanku. Bersama-Mu ku kan selalu aman. Walau beribu kan rebah di kiri kananku, kuasa-Mu kan selalu topangku. Di bawah kepak sayap-Mu ku kan selalu aman. Yesus, Kau perlindunganku. Walau beribu kan rebah di kiri kananku, kuasa-Mu kan selalu topangku. Di bawah kepak sayap-Mu ku kan selalu aman. Yesus, Kau perlindunganku.
Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, Kau perlindunganku. Terima kasih untuk support sahabat-sahabat PDP Kakak Gloria melalui persembahan kasih malam hari ini. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa PD online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa untuk hari ini. Dan sedikit pengumuman dari kami. Yang pertama, kami sangat sungguh berterima kasih untuk Bapak Tenoyo Leowinata dari CFM Surabaya yang sudah menjadi pewarta. Semoga sehat selalu, Pak, dan diberkati untuk memberkati. Juga untuk sahabat Gloria yang hadir online pada malam hari ini, juga untuk Bro Selo dan Bro Alvin sebagai tim pujian, tim co-host, dan juga host, dan juga tim doa. Kami sungguh mengucapkan banyak terima kasih untuk keberlangsungan pada hari ini. Di bulan September, Gloria mengambil tema yang sungguh-sungguh sangat menarik, yaitu 7 Deadly Sins, di mana kita menyadari bahwa apa yang harus kita hindari, apa yang bisa menjerumuskan kita ke dosa-dosa maut yang kita harus perlu hindari, dan perlu reminder untuk Kamis di minggu ketiga 15 September, PD diadakan offline. Jadi boleh daftar ke Cilike untuk hadir di Shekinah karena tempatnya terbatas. Untuk next PD berikutnya, itu kita mengambil tema adalah hawa nafsu dan cemburu. Hari yang sama, di jam yang sama, pada tanggal 8 September 2022, pewarta adalah Ibu Esther Kandau. Sungguh sangat menarik bahwa kita mendengarkan pewartaan dan kebenaran Tuhan pada PD minggu depan. PD diadakan secara online, masih online melalui Zoom, dengan ID dan password seperti biasa. Open room di 18.30 WIB. Juga kita untuk sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa khusus seperti tadi didoakan di PD, dapat WA ke Cilike, maksimal Kamis jam 6. Intensi setelah jam tersebut akan didoakan pada next PD berikutnya. Dan juga untuk sahabat-sahabat Gloria yang merasa ingin didoakan, butuh bantuan pelayanan doa pribadi setelah PD, mohon stay di Zoom aja. Nanti setelah PD selesai, tim akan memasukkan ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Dan terakhir, Gloria juga memiliki akun Instagram dan YouTube channel. Jadi silakan di-follow untuk akun Instagramnya @pdpkkgloria. Nanti akan di-follow back dengan Glomin. Juga bisa di-search di YouTube PDPKK Gloria. Mohon di-like videonya, di-share, di-komen, dan juga di-subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk notifikasi update video-video terbaru dari kita, termasuk PD hari ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sampai jumpa Kamis depan, PD online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, terima kasih Michael. Syukur pada Allah. Secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk komandan saya dan Tenoyo. Thank you banget malam hari ini sudah menjadi berkat untuk kami PDPKK Gloria. Sehat terus dan terus menjadi berkat. Salam buat keluarga. See you soon. Oke. Oh iya, ada tambahan nanti setelah persekutuan doa yang mau didoakan secara khusus oleh Dan Tenoyo bisa tetap tinggal, nanti akan dimasukkan ke dalam breakout room ya. Malam hari ini kita akan didoakan oleh pembicara kita Dan Tenoyo. Mari kita tenangkan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih karunia-Mu begitu besar dalam hidup kami. Persekutuan doa kami telah selesai. Kami bersuka cita karena hadirat Tuhan yang begitu besar dan melimpah dalam hidup kami. Biarlah pengalaman iman kami bersama dengan Engkau Tuhan melalui persekutuan doa kami boleh kami bawa dan boleh kami hidupi
untuk kami boleh hidup terus dalam kerendahan hati, untuk kami boleh terus hidup di dalam kasih karunia Allah yang begitu besar, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang akan membuat kami berhasil. Kumpulkan kami lagi Tuhan minggu depan untuk bersekutu bersama-sama, untuk mengalami cinta Tuhan dan diperbaharui oleh kuat kuasa firman-Mu. Ini doa penuh ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita puji Tuhan bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Allah yang hidup, menjadi berkat dimanapun, kemanapun, dan kapanpun kita Tuhan utus. Haleluya. Diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau korbankan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus, jadilah saksi Kristus. Selamat malam, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih umat-umat Gloria semuanya. Setelah ini kita bisa berfellowship bareng. Mari kita open mic dan open videonya. Dan ingatkan sekali lagi bagi ingin yang didoakan secara pribadi, mohon stay di Zoom atau info ke host, nanti akan dibuatkan room khusus untuk doa. Dan hari ini spesial karena Bapak Tenoyo sendiri yang akan mendoakan Anda secara pribadi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.